Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani, NIM K1A018006. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mind mapping yang telah saya buat, yaitu mengenai Akan Tamuba. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan Akan Tamuba itu. Jadi, Akan Tamuba adalah genus ameba yang umumnya ditemukan pada tanah, air tawar, dan habitat lainnya, di mana Akan Tamuba ini memiliki dua bentuk evolutif, yang pertama bentuk tropozoid, dan yang kedua adalah bentuk sista. Nah, berdasarkan mind mapping yang telah saya buat, di sini Akan Tamuba terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek biologi, aspek patogenesis, diagnosis, dan terapi. Oke, yang pertama adalah aspek biologi. Di sini terdapat bentuk tropozoid dan bentuk sista, di mana bentuk tropozoidnya terdiri atas sitoplasma, kariosom besar, pseudofia, dan tidak ada kromatin perifernya. Kemudian pada bentuk sista terdapat sitoplasma, adanya dinding sel ganda, kariosom pusat, dan tidak ada kromatin perifernya juga. Untuk bentuk diagnostik dari Akan Tamuba itu sendiri, yakni bentuknya adalah tropozoid dan sista, sedangkan untuk bentuk infektifnya adalah sista. Selanjutnya adalah aspek patogenesis. Di sini terdiri atas transmisi, siklus hidup, dan gejala klinis. Nah, yang pertama adalah transmisi. Akan Tamuba ini ditransmisikan melalui konjungtiva, di mana konjungtiva ini merupakan selaput bening yang melapisi seluruh bagian terdepan mata dan menjadi pelindung pada mata. Kemudian siklus hidupnya, Akan Tamuba memiliki 2 tahap, yaitu kista dan tropozoid, dan tidak memiliki tahap flagellata, di mana tropozoid ini nantinya akan bereplikasi dengan mitosis. Kemudian tropozoid ini dalam bentuk infeksi. Nah, meskipun kista dan tropozoid ini nantinya dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara. Nah, masuknya dapat terjadi melalui mata, saluran hidung ke saluran pernapasan bagian bawah, atau kulit yang memborok rusak. Nah, saat Akan Tamuba ini masuk ke mata, nantinya akan menyebabkan keratitis parah pada individu sehat, terutama pengguna lensa kontak. Ketika memasuki sistem pernapasan atau melalui kulit, ia dapat menyerang sistem saraf pusat dengan penyebaran hematogen yang menyebabkan encephalitis amebik granulomatosa atau GAE. Nah, Akan Tamuba ini terdapat di kista dan tropozoid yang nantinya ditemukan di dalam jaringan. Adapun gejala klinis Akan Tamuba di sini ada keratitis dan encephalitis, di mana gejala Akan Tamuba keratitis ini bisa sangat mirip dengan gejala infeksi mata lainnya. Kemudian gejalanya yang dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan itu tidak sama untuk semua orang. Ada yang matanya kemerahan, sensitif terhadap cahaya, sensasi terhadap sesuatu di mata pun ada. Nah, kemudian selanjutnya Akan Tamuba ini juga dapat menyebabkan infeksi serius, paling sering mematikan. Infeksi otak dan sumsum tulang belakang inilah yang disebut dengan granulomatous encephalitis atau GAE. Setelah terinfeksi, seseorang mungkin menderita sakit kepala, leher kaku, mual dan muntah, kelelahan, kebingungan, kehilangan keseimbangan dan kontrol tubuh, kejang, serta halusinasi. Selanjutnya adalah tahap diagnosis. Di sini diagnosisnya dilakukan sejak dini karena sangat penting untuk pengobatan yang efektif dari Akan Tamuba keratitis. Infeksi ini biasanya didiagnosis oleh spesialis mata berdasarkan gejala pertumbuhan ameba dari gesekan mata, dan atau melihat ameba dengan proses yang disebut dengan konfokal mikroskopi. Nah,
Untuk molekular diagnostiknya, di sini tes yang digunakan dalam GIA ini termasuk scan otak, biopsi, atau keran tulang belakang. Karena granulomatosa amoebic encephalitis ini lebih sulit untuk didiagnosa dan sering di tahap lanjutan ketika mereka didiagnosis. Dan yang terakhir adalah terapi. Di sini pengobatannya menggunakan antibiotik, tetes mata, isetionat, propamidin topikal atau larutan 1% secara intensif, biguanid, poliheksametilen atau larutan 0,01 sampai dengan 0,02%. Kemudian untuk pencegahannya bisa dengan melakukan pemeriksaan mata secara teratur, memakai dan mengganti lensa kontak sesuai jadwal, mencuci tangan dengan sabun dan air, kemudian keringkan sebelum menangani lensa kontak. Baik, sekian penjelasan saya mengenai Akantamuba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.